pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Dosis 2 kalau untuk perjalanan dalam daerah sudah bisa bagus lagi booster. Tapi ini yang untuk sementara ini 20 yang ada sekarang. Intinya aman lah Bu sampai lebaran ini Bu. Selamat pagi dari Bukit Wala Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bau-Bau meminta warga yang hendak mudik dalam satu wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara minimal telah divaksin dosis kedua. Bulog Bau-Bau datangkan 20 ton gula pasir dijual seharga Rp14.000 per kilogram. Inilah Warta Cape Town selengkapnya, Selasa 19 April 2022 bersama saya, Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 18 April 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 559 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2022 hingga saat ini menjadi 6.040.432 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 7.831 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.833.560 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 37 jiwa sehingga total meninggal menjadi 155.903 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bau-Bau meminta warga yang hendak mudik dalam satu wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara minimal telah divaksin dosis kedua. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Dosis 2 kalau untuk perjalanan dalam daerah sudah bisa bagus lagi booster. Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bau-Bau meminta warga yang hendak mudik dalam satu wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atau aglomerasi minimal telah divaksin dosis kedua. Sekretaris Satgas COVID-19 Bau-Bau, Laode Muslimin Hibali mengungkapkan, bagi pemudik dalam satu wilayah Provinsi Sultra yang telah divaksin dosis 2 atau 3, tidak diwajibkan lagi menunjukkan keterangan hasil tes COVID-19, baik PCR maupun antigen. Dosis 2 kalau untuk perjalanan dalam daerah sudah bisa bagus lagi booster. Kalau dia hanya baru dosis 1, itu PCR. Sementara itu, salah satu perusahaan pelayaran kapal cepat yang melayani rute Bau-Bau Raha Kendari Provinsi Sultra akan mengecek calon penumpang yang hendak mudik dari Pelabuhan Bau-Bau minimal telah divaksin dosis kedua. Demikian diungkapkan Kepala Cabang PT Pelayaran Dharma Indah Bau-Bau, Ishak Musaid, dikonfirmasi RRI. Himbauan kami agar bagi penumpang yang mau mudik, jangan lupa vaksin kedua. Minimal vaksin kedua, dan kami akan cek di lapangan nanti Pak. Ishak menambahkan, lonjakan penumpang pada mudik lebaran tahun ini untuk rute Bau-Bau Raha Kendari diprediksi akan mulai terjadi pada H-5 lebaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Bulog Bau-Bau datangkan 20 ton gula pasir dijual seharga Rp14.000 per kilogram. Selain gula pasir, Bulog Bau-Bau menyiapkan minyak goreng, terigu, dan beras. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani melaporkan.
Setelah melewati perjalanan panjang dari Pulau Jawa dan transit di Kota Kendari, akhirnya gula pasir tiba dengan selamat di Kota Bau-Bau. Sebanyak 20 ton gula pasir masuk ke Pelabuhan Moro Minggu 17 April dan telah siap memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kota selama Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri. Awalnya Bulog Bau-Bau memesan gula pasir sejumlah 25 ton, namun yang dikabulkan sejumlah 20 ton atau 20.000 kg. Kepala Bulog Bau-Bau Ardiansa mengklaim stok tersebut mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran, bahkan sebelum Idul Fitri nanti pasokan gula pasir akan masuk kembali ke Bau-Bau. Ibu di Kendari mau sampai lagi nanti Bu, tapi ini yang untuk sementara ini 20 yang ada sekarang. Intinya aman lah Bu sampai Lebaran ini Bu. Kalau kan kita jual karungnya 680, 13.600. Iya yang untuk per karungnya, tapi kalau untuk kilonya kan 14.000. Ia tidak merinci berapa banyak gula pasir yang akan tiba dalam kloter kedua karena kapal pengangkut belum tiba di Kota Kendari. Mengenai harga lanjut Ardiansa, per kilogram dibanderol Rp14.000, sementara pengambilan per karung 50 kg dijual Rp13.600 per kilo atau Rp680.000 per karung. Selain dipasarkan di pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau, masyarakat boleh membeli gula pasir di kantor Bulog di Jalan Beton Bari yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu saat jam kerja. Selain gula pasir, 3 bahan pokok yang selalu standby dipasarkan di outlet Bulog yakni beras, tepung terigu, dan minyak goreng. Untuk harga minyak goreng per liter Rp28.000, beras Rp10.500 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram. Wade Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Selama Ramadan, volume sampah di Kota Bau-Bau meningkat drastis. Penyumbang terbesarnya adalah sampah kulit kelapa dari Pasar Wameo. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Kalau volume sampah sih sangat banyak peningkatannya sekian persen. Tapi untuk sementara sampai hari ini kami masih bisa mengatasi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Persampahan Kota Bau-Bau Anissa menyebutkan selama bulan suci Ramadan volume sampah di Kota Bau-Bau meningkat drastis. Sejumlah titik yang disebut paling tinggi produksi sampah adalah di Pasar Wameo, Pasar Karyanugraha, dan sejumlah tempat pembuangan sementara TPS seperti di perempatan workshop Dinas PUPR Kota Bau-Bau atau jalan menuju perumahan Medibrata dan di lorong kehutanan. Meski demikian, dengan segala keterbatasan, sampai saat ini pihaknya masih bisa mengatasinya dengan strategi menyiapkan armada khusus bagi tempat-tempat yang membutuhkan penanganan ekstra. Contoh itu Wameo. Wameo itu kalau yang umum itu sampahnya kulit kelapa, pasar Wameo. Kalau hari biasa itu khusus untuk sampah kulit kelapa itu 3 red, tapi sejak Ramadan itu bisa sampai 8 sampai 10 red. Jadi kami carikan solusinya, yang bertugas khusus di sana itu pengangkutan khusus di sana kami perbantukan. Jadi yang petugas siang harus tinggal di Wameo setiap hari mengangkut sampah yang ada di Wameo. Jadi kami usahakan itu sampah pagi terangkut semua, sampah siang terangkut semua. Di sisi lain, Anissa mengakui sampai saat ini pihaknya masih diperhadapkan dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi jam buang sampah. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah sesuka hati, padahal melalui Perwali telah menetapkan waktu buang sampah maksimal jam 6 pagi. Lewat dari itu, sampah rumah tangga diharap tidak dibuang dulu ke TPS, menunggu sampai esok hari. Itu yang menjadi kendalanya kami. Pada saat mobil sudah singgah mengangkut, masyarakat baru membuang jam 7, mobil lewat situ jam 7, jam 8, masyarakat membuang jam 9, jam 10, akhirnya TPS itu full kembali ke tempat. Untuk itu, Anissa mengimbau seluruh warga Bau-Bau untuk menaati jam pembuangan sampah agar di siang hari tidak terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS yang bisa saja mengganggu aktivitas masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bau-Bau meminta warga yang hendak mudik dalam satu wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara minimal telah divaksin dosis kedua. Bulog Bau-Bau datangkan 25 ton gula pasir dan dijual seharga Rp14.000 per kilogram. Demikian Warta Kepton hari ini. Mau klik kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih.